program podcast Asyik. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber dengan Bapak Dr. Muhammad Sumitro. Beliau ini Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya Pak ya. Bapak dalam rangka apa datang ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini? Kami bertiga datang ke sini dalam rangka untuk melaksanakan tugas kedinasan. Sesuai dengan tugas Pusibang itu adalah dalam pengembangan kebijakan, khususnya sekarang dalam era transformasi digital. Yaitu yang lebih khusus lagi adalah keamanan arsip elektronik. Ini baru pertama kali datang ke sini atau udah sering ya Pak? Kalau ke sini saya kira udah beberapa kali, tapi di 10 tahun terakhir ini baru pertama kali. Oh berarti sempat stop gitu ya Pak ya? Karena Ya. pandemi yang kemarin? Ya, di samping karena pandemi, karena tanggung jawab saya di belakangan itu yang tidak datang ke sini karena pembinaannya saya di wilayah timur. Nah itu kalau di wilayah timur itu gimana Pak sistem pemberkasannya di era digital ini? Nah, kalau di wilayah timur, bahwa Arsip Nasional itu membagi daerah binaan jadi dua, dari kearsipan daerah 1 dan daerah 2 serta pusat 3 ya, bukan 2. Jadi kalau yang daerah timur itu mulai dari Kalimantan dan sampai dengan Papua, 18 provinsi. Nah, kondisi yang timur dan barat itu ibaratnya bukan hitam putih, tetapi memang jauh berbeda. Iya. Jadi apalagi bicara digital, perlu effort yang luar biasa. Jadi itu ada terkendala jaringan atau seperti apa Pak? Banyak kendala, banyak. Kalau di wilayah timur itu kendalanya bukan hanya jaringan. Kalau untuk kearsipan itu kan bicaranya infrastruktur. Dari sisi infrastruktur memang kendalanya luar biasa. Salah satunya jaringan, kemudian suprastrukturnya, masalah sumber daya manusianya, kemudian kebijakan kearsipannya, serta dukungan dari pemerintah daerah maupun anggaran dan dana yang tersedia untuk kearsipan. Jadi tema yang mau kita bahas ini tentang transformasi digital Pak. Nah menurut Bapak sendiri transformasi digital itu apa Pak untuk secara umum? Ya, saya tidak akan memberikan definisi tentang transformasi digital ya, karena saya kira para masyarakat sudah paham. Tapi transformasi dalam sistem pemerintahan ini memang sudah diawali dengan kebijakan pemerintah sebenarnya sejak tahun 2001, 2003, kemudian kemarin pada tahun 2018 ditegaskan lagi oleh Presiden kita dalam kebijakan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kan sebenarnya perubahan dari sistem yang sebelumnya kepada sistem digital. Jadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Itu kalau dalam konteks pemerintahan ya. Manfaatnya apa Pak dari sistem zaman dulu ke zaman sekarang gitu, di era transformasi ini? Nah, manfaatnya sangat banyak saya kira, karena tujuan utama dari pemerintah itu hadir adalah untuk memberikan pelayanan. Dalam konteks itu, pelayanan yang dilakukan secara elektronik jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, jauh lebih murah, kemudian jangkauannya jauh lebih luas. Jangkauan jauh lebih luas ya Pak ya. Bagaimana dengan desa atau kabupaten yang tertinggal Pak sistem internetnya gitu? Nah, saya kira kalau pemerintah di dalam program pembangunan nasional sudah memprioritaskan agar masyarakat bisa mengikuti penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik ini, Kementerian Kominfo sudah diberikan amanah, diberikan anggaran untuk mendukung bagaimana masyarakat seluruh pelosok negeri ini agar bisa menikmati bagaimana komunikasi secara elektronik. Komunikasi secara elektronik itu pastinya ada plus minusnya Pak ya? Ya, itu pasti. gimana tanggapan Bapak tentang sistem keamanannya? Kan bisa saja data kita bocor Pak, apalagi menyangkut data negara kita yang sangat penting. Oh ya, bicara masalah keamanan, bicara masalah identitas ini sangat arsip sekali ya. Iya. Itulah pertanyaan mendasar. Di dunia elektronik ini menawarkan serba mudah, murah, kayak gitu. Tapi di sisi lain juga perlu kita pikirkan bagaimana risikonya, Iya. bagaimana keamanannya. Jangan sampai kita dengan menggunakan aplikasi atau teknologi elektronik ini malah kita membocorkan rahasia negara yang harus kita lindungi. Kaitan dengan itu, di dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik kan punya tim nasional, tim SPB itu misalnya terkait dengan kearsipan.
Arsip itu membangun suatu aplikasi itu bersama-sama, kolaborasi dengan Kementerian Kominfo terkait dengan aplikasi, kemudian jaminan keamanan yang BSSN, sementara Arsip Nasional terkait dengan proses bisnis. Jadi secara pemerintahan sudah diupayakan semaksimal mungkin agar informasi yang ada di dalam komunikasi secara elektronik itu bisa terjamin keamanannya. Mungkin pertanyaannya, apakah dijamin? Di dunia ini tidak ada kepastian 100%. Hanya ikhtiar yang maksimal aja yang bisa upayakan. Tapi setidaknya usaha kita untuk melindungi data tersebut. Ya. Nah, karena itu juga kami di PAS ini, kami datang ke sini dalam upaya untuk perumusan kebijakan bagaimana menjaga keamanan dan autentisitas arsip elektronik. Jadi ketika kita semangat untuk elektronik, nah kita ingin pastikan bahwa harus ada tahapan, harus ada proses bagaimana memastikan bahwa arsip yang ada di dalam aplikasi itu adalah terjamin keamanannya dan juga otentik. Di samping itu juga kebijakan yang lain yang mengantisipasi dalam proses kebocoran itu adalah dalam arsip itu kan ada 4 pilar kearsipan atau ada instrumen dasar 4 yang terkait dengan penggunaan itu adalah sistem klasifikasi keamanan akses. Itulah yang membatasi akses kepada semua orang. Jadi ada kategori, ada klasifikasinya. Ada klasifikasi untuk pembatasan. Iya, pembatasan itu. Berarti bukan untuk umum gitu. Oh, bukan. Berarti website pemerintahan kita dalam dinas arsip ini sudah terakreditasi bagus Pak ya gitu. Ya, jadi saya kira syarat utama karena ini memang diaudit oleh lembaga yang berwenang dan juga dibangun oleh pemerintah dan juga kita di samping itu adalah sistem yang katanya membatasi. Jadi semua bisa yang di situ kan ditanam katakanlah dalam tanda kutip dalam aplikasi itu semua pemerintah daerah kan harus memasukkan 4 instrumen itu agar aplikasi itu bisa beroperasi. Nah, hari ini momentum yang luar biasa yang sebenarnya sudah kami gagas di tahun yang lalu terkait dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dan Kearsipan Nasional. Ada sinkronisasi dan harmonisasi. Tadi barusan saya ikuti sosialisasi tentang klasifikasi kearsipan di daerah. Nah, ini yang menjadi menjadi guidance juga dalam rangka katakanlah pengelolaan arsip, kebocoran rahasia kearsipan itu. Bagaimana Pak cara budaya tata caranya dalam meng-guide dari sistem kabupaten dan kota dan ke seluruh daerah di Indonesia ini? Oke, mungkin ini yang ditanyakan bagaimana membudayakan ya? Ya, membudayakan sistem digital ini. Ya. Kita tentunya segala sesuatu itu yang pertama yang ini kan kita buat, kita kenalkan. Setelah kita kenalkan orang tahu nih, kenal tahu. Kemudian dia paham nggak? Setelah paham dia menguasai nggak aplikasi itu? Setelah menguasai, baru bicara implementasi adalah bagaimana membudayakan. Untuk membudayakan itu harus dikomunikasikan terus menerus dengan media yang katakanlah tidak terbatas. Termasuk kali ini adalah dalam proses pembudayaan, sosialisasi dan budaya. Setelah itu memang yang paling keren adalah kita harus lakukan. Kita libatkan masyarakat, bukan hanya satu arah. Misalnya pemerintah aja kita ini. Selama ini kan pemerintah itu mungkin belum kolaborasi dengan, kalau sekarang ini kan ada triple helix, ada pentahelix. Triple helix itu dunia akademisi, kemudian melibatkan media dan juga ini. Ada pentahelix, ada media, ada masyarakat, ada dunia industri. Kita libatkan, kita ajak. Karena sesungguhnya arsip itu uang negara. Arsip itu menyelamatkan negara. Arsip itu bukan hanya bicara masalah nilai kenantian, tapi nilai kekinian. Jadi kita mengajak, jadi komunikasi kan terus menerus, kemudian libatkan berbagai pihak yang terkait. Jadi bukan hanya pemerintah. Jadi, apakah arsip tersebut ada kaitannya dengan sejarah kita, Pak? wah ini saya kira ini pertanyaan yang sangat mendasar juga. Kalau berkaitan bukan berkaitan, itu akan menentukan bagaimana sejarah kita ke depan. Karena arsip itu bicara nilai, kan ini salang arsip ini sebenarnya dimaknai bukan hanya huruf A. Jadi sebenarnya ini 3 dimensi kalau bicara arsip, 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Wah, menarik Pak. Jadi bukan hanya bicara ini huruf A. Kalau saya memahami masa lalu, masa kini, masa depan. Jadi ada nilai kekinian, ada nilai kenantian. Nilai kekinian bicara arsip dinamis. Nilai kenantian itu bicara sejarah. Hari ini yang akan menentukan nanti. Nah, kadang-kadang berpikirnya nanti kita telat berpikirnya. Harusnya pikiran hari ini untuk nanti. Kalau sekarang benar, nantinya insya Allah benar. Nah, kalau dikaitkan sangat menentukan sejarah kita. Kan itu.
Jadi itu gimana sistemnya Pak, dari pemasukan sejarah yang dari zaman dulu ke zaman sekarang itu di era digital? Nah sekarang dalam ini, instansi pemerintahan. nah kalau bicara sejarah kan sangat luas. Nah yang diatur dalam Undang-Undang 43 itu memang meliputi pemerintah, masyarakat dan perorangan, setiap organisasi politik, organisasi masyarakat maupun perusahaan. Jadi ini sebenarnya Undang-Undang 43 ini sangat luar biasa sebenarnya, membingkai, merangkai Indonesia itu luar biasa. Hanya saja memang penekanan utamanya adalah uang negara. Uang negara itu adalah uang yang digunakan oleh negara dalam pemerintahan negara. Nah, jadi arsip yang tercipta yang menjadi fokus kita sebenarnya bukan hanya arsip yang lahir dari kegiatan pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh masyarakat sepanjang itu berkaitan dengan kepentingan negara dan uang negara. Nah, jadi kalau itu dilakukan, ini tidak ada satupun misalnya rekam kegiatan atau peristiwa di negara ini yang lepas dari arsip. Karena itu mari kita selamatkan arsip, karena selamatkan arsip sebenarnya menyelamatkan bangsa kita hari ini dan ke depan. Karena bicaranya adalah kekinian dan kenantian. Jadi jangan bicara kalau arsip itu dikaitkan sejarah aja, tidak. Arsip itu berkaitan kinerja hari ini, kinerja bupati, kinerja gubernur sekarang ini, kita lihat arsipnya seperti apa. Karena itu nanti sejarahnya seperti apa akan diwariskan pada anak cucu kita. Jadi sangat berkaitan erat kalau bicaranya. Nah, strateginya sangat menarik Pak ya. Iya. Tapi gimana tanggapan Bapak atau saran Bapak kepada anak-anak muda seperti kaum milenial gitu Pak tentang arsip? Ini kan kita harus merubah kita ini termasuk ini. Kesan dulu, kesan arsip itu yang dulu yang gatal-gatalan kalau arsip itu selalu dokumen, kalau arsip itu selalu berkaitan dengan dokumen lama, itu harus kita rubah. Nah, perubahan itu harus mulai dari kita, karena tidak ada perubahan sesuatu tanpa dukungan dari kita. Penentunya kita, orang lain yang mendukung. Ya, anak muda itu harus dilibatkan. Jadi perlu ada pelibatan anak muda, bukan hanya dia sebagai pengguna, tetapi ya pelaku. Ini seperti ini. Kalau anak muda sudah bicara, mungkin kawan-kawannya itu akan ikut. Jadi itulah saya apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ini. Sumatera Selatan ini sudah mengajak dan melibatkan anak muda, dan dengan kalau mereka bicara dengan cara mereka, dengan gaya mereka, dengan bahasa mereka, ini jadi arsip itu selama ini terlalu formal, dipahami terlalu formal, hanya kertas-kertas. Padahal arsip itu kalau di Undang-Undang 43 itu dalam berbagai bentuk dan media. Begitu ini rekaman ini arsip, foto itu arsip, video itu arsip, kan ini dipahami selama ini adalah naskah dinas kemudian berlanjut. Padahal tidak seperti itu. Arsip tidak selalu lahir dari naskah. Baik Pak. Terus Pak, gimana cara instansi pemerintahan kita agar masyarakat lebih tertarik di dunia arsip? Nah, sekarang ini di dalam Undang-Undang 43 menyadari bahwa kesadaran itu tidak menghasilkan juga ketaatan. Jadi di Undang-Undang 43 itu pemerintah sudah menegaskan, bahkan negara, kalau undang-undang itu amanat negara, itu ada sanksi pidana. Ini untuk memaksa agar katakanlah arsip itu harus dikelola dengan baik, karena begitu pentingnya bagi tata kelola negara ini. Nah itu, jadi ada sanksinya. Kemudian untuk mengenalkan kepada masyarakat, kemudian agar tertib arsip pada masyarakat, ada sosialisasi, ada pembinaan. Nah, pembinaan dilakukan selama ini mungkin masih sangat terbatas karena media dan caranya terbatas. Nah, kemudian diikuti dengan pengawasan. Pengawasan ini untuk memastikan bahwa apa yang menjadi program, menjadi kebijakan kearsipan itu dilaksanakan atau tidak. Kan itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya Pak ya. Baik. Oke, Sobat Arsip, menarik sekali tentang perbincangan kita hari ini Pak ya, tentang transformasi digital. Jadi kesimpulannya itu transformasi digital itu sangat penting bagi negara ya Pak ya, terutama bagi anak muda. Menurut Bapak apa harapan ke depannya tentang transformasi digital dunia kearsipan ini Pak? Transformasi digital di dalam dunia kearsipan itu sudah suatu keniscayaan, bukan hanya karena kebijakan pemerintah, tapi karena pengaruh lingkungan kita juga memang harus demikian. Kebutuhan dasar malah sekarang ini kita menggunakan teknologi. Harapannya adalah untuk implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan transformasi digital bidang kearsipan tentunya harus dilakukan bersama-sama, libatkan segala unsur masyarakat, kalangan
Ya tadi kalau ada inisiatif telerik atau pentahelik itu segala unsur dalam negara ini harus dilibatkan, harus diajak, bukan hanya menjadi objek, tapi sebagai pelaku. Karena sungguhnya ASIP melekat pada setiap pribadi. Ada setiap pribadi, ada setiap lembaga. Jadi tidak lagi lembaga kearsipan itu bermain sendiri, tetapi harus dilibatkan. Lembaga kearsipan mungkin membuat program dan regulasinya, implementasinya perlu mengajak orang lain, termasuk ya Mbak Ayu dan kawan-kawan ini sebagai mahasiswa. Oke, mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih atas informasinya. Oke, kita akan bertemu lagi di podcast Arsipku selanjutnya. Salam Arsip. Ya, salam Arsip. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.